Saya pengen papa sama mama tuh seneng lihat saya, Pak. Papa sama mama kau itu datang ke sini melihat anaknya sendiri. Mereka, Pak? Mama di sini. Halo guys, pada akhirnya semesta mulai merestui kebahagiaan keluarga Alferik, khusus untuk Ares, Cassandra, dan putra mereka setelah belasan tahun dipisahkan secara paksa. Akhirnya ya, keluarga ini dipersilahkan memetik buah dari kesabaran yang selama ini mereka pertahankan. Meskipun begitu, luka masa lalu jelas belum benar-benar hilang. Trauma itu masih membekas, dan itulah alasan kenapa malam itu Mohan justru memilih pergi dari rumah Alferik. Bukan karena Mohan mau menjauh dari orang tuanya lagi, namun justru saking bahagia sampai takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Takut salah bicara, salah bersikap, bahkan salah menunjukkan ekspresinya. Tahu-tahu Mohan sudah mengetuk rumah Pak Hari. Penampilannya yang masih berantakan dengan sisa riasan Joker membuat Pak Hari mengira Mohan baru pulang dari pesta kostum. Candaan itu langsung berhenti, berganti jadi khawatir banget ketika melihat ekspresi Mohan yang membingungkan, malah sampai menangis segala. Di sela tangisnya, Mohan menceritakan garis besarnya kejadian malam itu, bahwa untuk pertama kalinya dalam arti yang sesungguhnya Mohan sudah pulang ke rumah orang tuanya, bertemu langsung dengan mereka, memanggil papa dan mama, lalu keduanya memeluknya begitu erat, seolah belasan tahun kerinduan itu akhirnya menemukan tempatnya. Kabar itu membuat Pak Hari syok banget. Spontan lah ayah dan anak angkat ini langsung saling berpelukan sambil bertangisan sama kerasnya. Hari yang selama ini hanya mereka doakan akhirnya benar-benar datang. Ya, meskipun hanya membesarkan Mohan sekitar 3 tahunan, namun kasih sayang Pak Hari udah seperti ke anak kandung sendiri. Bahkan doa yang paling sering dipanjatkan sederhana, semoga suatu hari Mohan bisa merasakan pelukan papa dan mamanya lagi, tanpa peduli siapa mereka ataupun gimana keadaan hidup dan status mereka. Masalahnya bagi Mohan, kebahagiaan itu masih diselimuti rasa takut. Mohan minder dengan keadaannya. Mohan terlalu takut nantinya akan mengecewakan kedua orang tuanya. Tentu aja ya, Pak Hari menenangkan dengan keyakinan orang tua manapun yang sudah kehilangan anak bertahun-tahun hanya menginginkan anaknya berada di samping mereka lagi. Sayangnya guys, nasihat memang seringkali lebih mudah diucapkan daripada dijalanin. Bagi orang yang sedang mengalaminya, menerima kenyataan seindah itu justru terasa jauh lebih sulit. Begitulah yang sedang dirasakan Mohan malam itu. Kemudian Mohan minta izin menginap di bekas kamarnya, bukan karena ingin tidur, justru karena takut kalau tertidur lalu bangun dan semua kebahagiaan malam itu hanya sekedar mimpi. Akhirnya Mohan menelpon baby girlnya, Raisa, mencurahkan isi hatinya, termasuk ketakutan yang paling besar, yaitu nggak tahu gimana caranya jadi seorang anak. Selama ini Mohan dikenal sebagai siswa paling cerdas dalam segala hal dan mata pelajaran apapun, menguasai jurusan IPA dan IPS dengan sangat mudah. Namun satu hal yang paling lucu, justru Mohan kebingungan karena merasa belum pernah jadi seorang anak. Tentu aja Raisa selalu menenangkan Mohan. Sebagai seorang anak, kita itu nggak perlu mengatur setiap gerakan atau setiap ucapan. Mau diem, bercanda, bicara, ataupun menyampaikan pendapat, lakukan aja seperti apa adanya, karena justru itulah yang akan membuat kedua orang tuanya bahagia, yaitu bisa melihat putra mereka. Untuk kesekian kalinya Mohan mengucapkan makasih lah, karena Raisa selalu ada, selalu tulus menemaninya sampai garis finishnya. Ironisnya ya, tanpa Mohan tahu, keluarga Teria sedang dilanda masalah besar. Perdebatan dan ketegangan terjadi di rumah mereka. Mama Bianca baru aja melarang Raisa menjalin hubungan dengan Mohan setelah mengetahui asal-usul keluarga Mohan sebagai bagian dari Alferik dan Casarius. Bahkan malam itu Mama Bianca pergi begitu aja tanpa menjelaskan mau kemana. Bukan gak mungkin guys, ketika nanti Raisa mengetahui seluruh aib perselingkuhan mamanya di masa silam, justru Raisa lah yang merasa gak pantas menjadi pasangan Mohan. Mengenalin kamu, ini Raisa, orang yang gak pernah capek nemenin aku. Aku takut dia hilang lagi. Dia akan kembali, Kes, sebagai anak kita. Malam itu seluruh keluarga Alferik berkumpul untuk membahas ketidakhadiran Mohan. Ares memahami ya, putranya mungkin hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menyiapkan mentalnya. Sementara Cassandra masih diliputi ketakutan yang sama seperti Mohan, takut kalau semua kebahagiaan ini hanya sekedar mimpi. Sampai-sampai Cassandra memutuskan gak akan tidur malam itu. Cassandra akan tetap terjaga sampai besok agar bisa memastikan semuanya benar-benar nyata saat bertemu Mohan lagi. Gak terasa malam akhirnya ikut berlalu. Pelan-pelan gelap menghilang digantikan hangatnya sinar mentari yang selalu terbit dari timur. Matahari tetap bersinar tanpa peduli berapa banyak kisah yang sedang terjadi. Mungkin masih ada yang terkurung dalam duka, masih ada yang belum terbangun, masih ada yang menangis atau merasa hidup begitu membosankan. Tapi pagi itu Mohan berada di sisi kehidupan yang sedang dipenuhi kebahagiaan dan semangat baru. Dengan jakit jeans kesayangannya, Mohan memilih keluar rumah sambil berjalan kaki. Senyum cerianya nggak pernah lepas saat menyapa siapapun yang ditemuinya. Ada kakek nenek yang sedang olahraga pagi, ibu-ibu yang sibuk belanja di gerobak sayur, bapak-bapak yang nongkrong
warung depan warteg, sampai anak kecil yang asik bermain bola bersama ayahnya. Rasanya pagi itu seluruh dunia ikut terlihat lebih indah di mata Mohan. Rupanya tujuan Mohan adalah teras kafe. Khusus demi sinetron kesayangan kita, pemilik kafenya rela loh menyingkirkan papan bertuliskan dijual. Dan kehadiran Mohan bukan cuma membawa keceriaan, tapi juga langsung mengambil alih tugas sebagai petugas kebersihan dadakan. Sambil tersenyum lebar, Mohan menggantikan tugasnya Bang Igun mengelap meja dan kursi tanpa diminta. Setelahnya, Mohan duduk santai menikmati kopi pahit, bahkan tetap aja santai meskipun matanya melihat dua pria berjas rapi dan berdasi di seberang jalan. Biasanya Mohan selalu panik, tegang dan mendadak gemeteran, tapi sekarang Mohan seakan tahu mereka ada di sana bukan untuk mengancam, melainkan menjaga keselamatannya. Bener aja, laporan pagi itu langsung sampai ke Ares bahwa sang putra mahkota sedang santai di teras kafe. Nah, di saat yang sama, Cassandra pun udah bersiap dengan hati yang berdebar karena nggak sabar ingin bertemu Mohan. Kemudian di momen ini Ares menyebutkanlah nama Pak Hari sebagai sosok yang selama ini terus menjaga Mohan. Meskipun 3 tahun silam, Cassandra emang tahu kebohongan Dominic yang merekayasa cerita seolah Pak Hari membawa kabur Mohan setelah menerima kiriman uang ratusan juta darinya. Namun Cassandra nggak pernah menyangka ternyata Pak Hari masih bertahan untuk terus menjaga Mohan dengan konsekuensi ancaman menakutkan dari Dominic. Sepertinya ya urusan uang itu nanti juga akan segera diluruskan. Cassandra harus tahu kalau Pak Hari menjaga Mohan dengan tulus tanpa menerima sepeser pun, karena uang ratusan juta yang pernah dikirimkan saat itu justru langsung dirampas oleh orang suruhan Dominic. Jadi rencananya ya pagi itu juga Ares dan Cassandra akan pergi menjemput Mohan untuk pulang ke rumah bersama-sama. Terlebih dahulu Ares penelpon HP Mohan dan untuk pertama kalinya di layar muncul nama kontak yang sederhana, tapi berhasil membuat nafas Mohan tercekat. Entahlah ya, apakah semalam mereka memang sempat tukeran nomor telepon atau sebelumnya Mohan udah lebih dulu minta nomor HP Ares dari Harry. Yang jelas hanya dengan melihat satu kata di layar HP-nya, jantung Mohan langsung berdegup kencang. Perasaannya seperti remaja yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Senyum Mohan terus mengembang saat mengangkat telepon itu dan mendengar suara sang papa di ujung sana. Apalagi ketika Ares memberi kabar kalau mereka akan segera menjemputnya. Gerak cepet nih ya, Mohan langsung pulang dan mandi sebersih mungkin, lalu mulai memilih pakaian dengan sangat serius. Padahal biasanya Mohan dikenal sebagai orang yang paling cuek soal penampilan, tapi pagi itu Mohan justru memilih mengenakan kemeja putih. Sepertinya guys, ini adalah baju dari Raisa yang dulu pernah dipakai saat launching PH-nya Fatkill. Lucunya, Mohan sampai mengancingkan baju itu sampai ke leher. Bahkan Mohan meminjam ikat pinggang Pak Hari supaya kemejanya bisa dimasukkan dengan rapi, juga meminjam sisir dan minyak rambut, lalu berkali-kali menyisirnya karena merasa belum pede dengan belahan rambut yang dibuatnya. Pemandangan ini lucu sekaligus mengharukan. Baru kali ini Mohan ingin tampil semaksimal mungkin hanya karena ingin membuat papa dan mamanya senang saat melihatnya. Mendengar alasan itu, Pak Hari cuma bisa menahan air mata sambil tertawa kecil. Bukan untuk mengejek, melainkan karena tingkah Mohan mengingatkan pada anak kecil di panti asuhan yang ingin terlihat sempurna supaya dipilih untuk diadopsi. Padahal kan status Mohan jelas beda, nggak perlu dipilih atau dinilai karena Mohan udah terlahir sebagai anak kandung dari orang tua yang akan segera datang menjemputnya. Maka Pak Hari memperbaiki penampilan Mohan. Rambutnya sengaja sedikit diacak, kemejanya dikeluarkan lagi, lalu kancing paling atas dibuka. Jadilah Mohan apa adanya sosok Mohan. Pak Hari mengingatkan kalau kedua orang tua Mohan datang bukan untuk menilai serapi apa penampilan putranya, melainkan untuk memeluk Mohan yang telah lama hilang. Ucapan sederhana ini berhasil sedikit meredakan rasa gugup Mohan dan membuatnya lebih percaya diri. Di sisi lain, Aris dan Cassandra udah dalam perjalanan dengan beberapa mobil pengawal mengikuti dari belakang. Meskipun ya dinasti Dominic runtuh hanya dalam semalam, trauma masa lalu masih membuat mereka tetap waspada. Terlalu sering setiap kali kabar tentang Mohan muncul selalu ada sesuatu yang buruk terjadi. Kali ini mereka nggak mau kecolongan lagi. Semuanya harus dipastikan aman sampai benar-benar tiba di rumah Pak Hari. Namun iring-iringan mobil yang datang justru hampir membuat jantung Mohan yang copot. Traumanya sempat muncul, mengira anak buah Dominic datang untuk menculiknya atau membuat kekacauan memisahkannya dengan orang tuanya lagi. Untungnya pikiran itu hanya bertahan beberapa detik aja guys. Pintu mobil perlahan terbuka. Keluarlah sosok wanita anggun yang semalam memeluknya penuh kasih, Mama Cassandra. Kali ini pelukan itu terasa jauh lebih nyata. Mereka bertemu dalam keadaan yang semestinya, di pagi yang cerah dalam suasana penuh kebahagiaan dan di rumah sosok orang yang selama ini dipercaya menjaga Mohan sepenuh hati. Pagi itu bukan sekedar pertemuan keluarga yang telah lama terpisah, itu juga akan menjadi momen bagi Ares dan Cassandra mengucapkan makasihnya secara langsung pada Pak Hari atas semua ketulusannya. Rasanya hampir bisa dipastikan setelah hari ini ya, Pak Hari nggak perlu lagi lah mengkhawatirkan masa depan keluarganya di Lampung sana. Kesejahteraan orang tuanya, kakaknya, adeknya, dan seluruh keluarganya yang lain akan menjadi tanggung jawab keluarga Alperik.
sebagai bentuk rasa makasih yang gak akan pernah cukup dibalas dengan kata-kata. Mungkin setelah ini Pak Hari akhirnya bisa mulai memikirkan hidupnya sendiri, membangun kebahagiaan pribadi, menemukan seseorang yang akan menemaninya, lalu membina rumah tangga. Karena pada akhirnya guys, ini bukan cuma happy ending untuk Arya Mohan Alferik yang akhirnya kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Ini juga menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik bagi semua orang yang pernah menjaga dan mencintainya dengan tulus.